Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Barat. Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Barat. Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Barat. Dan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah atau Madrasah dan pengelola Satuan Pendidikan Sekolah dan Madrasah yang mengajukan reakreditasi pada tahun 2025. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan sepanjang zaman yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya iman dan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan penuh rasa hormat kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan sosialisasi pengajuan reakreditasi untuk Satuan Pendidikan Sekolah dan Madrasah tahun 2025 pada hari ini, Jumat 22 Agustus 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini nantinya akan kami sampaikan juga di dalam kanal YouTube BAN PDM Sumber dan rekamannya akan tersedia sehingga bisa ditonton kembali kapan saja dan di mana saja. Izinkan saya Muhammad Kefir Rizal untuk membersamai Bapak dan Ibu serta memandu jalannya kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita dengarkan arahan sekaligus sambutan dari Ketua BAN PDM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Dadan Sudana MPD. Sekaligus pada kesempatan ini, beliau akan membuka kegiatan sosialisasi kita pada hari ini secara resmi. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih eh, moderator Kevin Rizal SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Sekretaris BAN PDM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Andri Depri UKMPD, kemudian Bapak Ibu anggota BAN PDM Provinsi Sumatera Barat, yang saya hormati Ibu Dr. Rikma MPD, Ibu Dr. Yenita Irawati, Bapak Dr. Muswarto, kemudian Bapak Supriyanto MT, Bapak Dr. Andes Afrizal Mokhtar MPD. Kemudian ada di sekretariat yang sudah memfasilitasi kegiatan sosialisasi reakreditasi sekolah atau madrasah dan pendidikan kesetaraan. Dan yang teristimewa Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan kami, dan ini merupakan pertemuan kita yang sebetulnya sangat penting, di mana pada kesempatan ini Bapak Ibu ya, yang terundang ataupun yang diundang, yang
masuk ke dalam kriteria ya, masuk dalam kriteria bagi Bapak Ibu untuk melakukan proses reakreditasi. Mungkin Bapak Ibu dari sekolah yang membutuhkan perbaikan nilai akreditasi, maka Bapak Ibu pada pagi hari ini diundang di virtual meeting kita pada pagi hari ini melalui kegiatan sosialisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, satuan pendidikan yang merasa mengalami peningkatan mutu, ini juga mohon digarisbawahi, walaupun nanti akan materi secara khusus akan disampaikan oleh Pak Sekretaris ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang satuan pendidikan merasa mengalami peningkatan sejak akreditasi terakhir, maka Bapak Ibu silahkan untuk mengajukan reakreditasi. Ya, tapi kalau merasa oh saya belum ada peningkatan gitu mungkin gitu ya, atau sama saja, nah berarti nanti Bapak Ibu masuk kategori otomasi. Tapi kalau merasa yakin ada peningkatan, ya silahkan mengajukan reakreditasi. Kemudian pengajuan untuk reakreditasi ini sama dengan yang diakreditasi dari 2020 berapa ya 2022, 23, 24 yaitu melalui Sispena ya dengan melampirkan apa saja yang harus Bapak Ibu lampirkan untuk melakukan reakreditasi. Itu yang pertama surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, madrasah atau satuan pendidikan kesetaraan. Ya, nanti disampaikan juga sama Pak Sekretaris. Yang pertama surat permohonan, kemudian yang kedua dokumen evaluasi diri. Nah, yang seperti apa sih evaluasi diri yang harus Bapak Ibu siapkan? Nanti Pak Sekretaris akan menyampaikan. Kemudian yang ketiga adalah bukti dukung peningkatan mutu. Foto mungkin, laporan, mungkin data capaian. Nah, itu yang harus Bapak persiapkan sebagai persyaratan untuk mengajukan reakreditasi melalui Sispena. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengajukan permohonan tadi yang dilengkapi dengan data dukung, dokumen evaluasi diri, bukti dukung peningkatan mutu, nah kami dari Badan Akreditasi Nasional PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah akan melakukan apa yang akan kami lakukan? Kami akan memverifikasi. Jadi kami nanti akan memverifikasi usulan yang Bapak Ibu lakukan, ya. Apakah betul surat permohonannya kami cek, kemudian apa betul dokumen evaluasinya, apa betul data dukung peningkatan mutunya. Nah, setelah kami verifikasi, kami akan memberikan rekomendasi. Jadi setelah kami verifikasi, kami akan merekomendasikan bahwa memang lembaga Bapak Ibu itu layak untuk dilakukan reakreditasi. Nah, kami dari Ban Provinsi. Nah, nanti keputusannya, tapi tetap nanti itu menunggu keputusan dari Ban PDM di Jakarta. Nanti akan menganalisis, Ban PDM di Jakarta akan menganalisis rekomendasi kami ya dari Ban P ini. Karena kami akan melaporkan, Ban PDM melaporkan ke Jakarta bahwa sekolah Bapak Ibu layak untuk dilakukan reakreditasi. Kami buat surat rekomendasi beserta data yang kami dapat ya, data sekunder terkait dengan mutu pendidikan. Nah, kemudian setelah dilakukan analisis juga oleh Ban PDM di pusat di Jakarta, maka nanti akan keluarlah penetapan SK bahwa memang sekolah Bapak Ibu akan dilakukan reakreditasi. Masuklah nanti untuk di pravisitasi, divisitasi dan seterusnya. Jadi kami juga tidak akan langsung bertindak tanpa ada SK keputusan dari Ban pusat. Kemudian bagi satuan pendidikan yang terpilih, masuklah ke dalam kuota reakreditasi, ya sesuai dengan SK tadi yang sudah disampaikan.
Nah, tapi bagaimana dengan satuan pendidikan yang belum masuk kriteria reakreditasi, yang tidak lolos karena mungkin masalah di eh, rapor mutu ya atau rapor pendidikan, mutu pendidikan, maka akan diberikan surat perpanjangan sesuai dengan aturan peringkat yang sama, ya. Nanti bisa dijelaskan juga nanti sama Pak Sekretaris. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu diundang pada pagi hari ini adalah untuk kami membuka peluang untuk memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu ya sebagai pimpinan satuan pendidikan baik itu SD, SMP, SMA, madrasah, kesetaraan dan juga semua yang hadir bagi satuan pendidikan yang benar-benar mengalami peningkatan mutu ingin memperbaiki status akreditasi maka kita buka peluang. Karena saya yakin Bapak Ibu membutuhkan peningkatan status akreditasi. Jadi ternyata hari ini status itu sangat penting gitu ya. Status itu harus jelas. Kalau hubungan tanpa status kan pusing jadinya kan gitu. Stres. Sedikit bercanda. Jangan serius-serius banget lah Bapak Ibu ya, santai. Jadi hubungan itu harus ada statusnya. Ya, jangan sampai kita berhubungan tapi statusnya nggak jelas. Kemudian eh, mekanisme sosialisasi ini juga untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk jamin bahwa proses reakreditasi berjalan dengan objektif. Jadi kami tidak ada nepotisme gitu ya. Tidak ada nepotisme, tidak ada kong kali kong gitu, tapi betul-betul kita objektif, transparan dan akuntabel. Jadi tidak bisa titip menitip gitu. Dan ya memang kita dari Ban PDM berusaha bekerja seobjektif mungkin. Kemudian mekanisme reakreditasi ini juga mendorong budaya mutu berkelanjutan di tempat Bapak Ibu. Artinya bagaimana Bapak Ibu sebagai pimpinan eh, eh, berusaha untuk terus continuous improvement ya karena penjaminan mutu itu adalah continuous improvement. Bagaimana peningkatan berkelanjutan ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa setelah akreditasi bubar gitu kan. Setelah akreditasi nggak mikir lagi dengan dokumen, dengan peningkatan mutu. Nah, padahal Bapak Ibu sangat dituntut dengan apa namanya mutu pendidikan di tempat Bapak Ibu harus terjamin. Yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa dengan instrumen baru ini yang akan dinilai ada 4 komponen. Nanti Pak Sekretaris akan menjelaskan lebih rinci. Komponen yang pertama itu adalah iklim lingkungan belajar. Seperti apa iklim lingkungan belajar di tempat Bapak Ibu? Yang kedua, kinerja pemimpin, ya kepemimpinan. Kepala sekolah gimana sih kerjanya gitu? Ya sudah sesuai dengan standar kah? Sudah bisa meningkatkan mutu pendidikan kah? Dan seterusnya. Kemudian ketiga adalah kinerja pendidik, ya kinerja pendidik, guru. Nah, seperti apa kinerja pendidik? Nah, dari ketiga komponen ini, Bapak Ibu, iklim lingkungan belajar, kepemimpinan, kinerja guru, yang keempat adalah apa? Asesmen nasional. Apa namanya? Nilai seperti apa? Itu jadi si komponen 4 ini menjadi efek dari iklim lingkungan belajar, kepemimpinan kepala sekolah, dan kinerja guru. Efeknya yang keempat yang akan dinilai dalam akreditasi komponen keempat yaitu asesmen nasional, nilai anak seperti apa. Dan itu sangat ditentukan dari kualitas kepala sekolah, kualitas guru dan juga iklim lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu itu kemudian pengajuan ya area akreditasi ini diterima sampai kami tunggu sampai bulan September. Jadi ini perlu waktu yang apa ya? Perlu waktunya sangat mepet ya. Sekarang udah Agustus tanggal 22 September kita tunggu untuk tanggal pasti nanti Pak Sekretaris akan menyampaikan secara lengkap berikut data-data pendukung pengajuan dan juga teknis di Sispena akan disampaikan nanti oleh sekretariat ya. Jadi demikian saja sebagai awalan dari sosialisasi kita
Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, dengan lancar, dan jika ada yang disampaikan, ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Pak Sekretaris dan juga kepada Ibu Sri Wilda sebagai narasumber untuk sispenanya. Baik, itu saja dari saya. Dengan sama-sama mengharap ridho Allah, kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Kevin, silakan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Dadan Suryana MPD atas arahan sekaligus sambutannya serta atas perkenankannya membuka kegiatan ini secara resmi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi bagi kita semua dalam melaksanakan pengajuan reakreditasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya, yaitu penjelasan mengenai mekanisme pengajuan reakreditasi sekolah madrasah tahun 2025, yang pada kesempatan ini pemaparan akan dibawakan oleh Sekretaris Ban PDM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Andri Devrio KMPD. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan kurnia-Nya pada pagi ini kita dapat hadir di ruangan Zoom yang berbahagia ini dalam rangka kegiatan sosialisasi pengajuan akreditasi ulang. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ketua Ban PDM Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati, Bapak dan Ibu Sumatera Barat, dari sekretariat, dan yang berbahagia Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Kepala Sekolah eh, dan Madrasah ya, atau Satuan Pendidikan yang hadir pada kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, kita mulai dari sini dulu, bahwa berdasarkan Permendikbudristek nomor 38 tahun 2023 pasal 18 menyatakan bahwa satuan pendidikan atau program pendidikan kesetaraan yang terdapat dugaan peningkatan mutu, maka BAN dapat menugaskan asesor untuk melakukan penilaian melalui pemeriksaan di lapangan. Nah, dugaan peningkatan mutu tersebut dapat dilakukan berdasarkan pemantauan, analisis data, usulan dari satuan pendidikan, dan atau program pendidikan kesetaraan, dan atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, satuan pendidikan atau program pendidikan kesetaraan yang memiliki bukti terjadi peningkatan mutu dapat mengajukan diri untuk dilakukan visitasi ulang atau reakreditasi untuk memperbaiki status akreditasinya ya melalui proses seleksi oleh Ban PDM. Ini penjelasannya, dasar hukumnya dulu Bapak dan Ibu. Di dalam Permendikbudristek itu jelas disebutkan bahwa satuan pendidikan yang merasa terjadi peningkatan kinerja dan mutunya, maka dia punya hak untuk mengajukan perbaikan nilai akreditasinya. Jadi artinya perbaikan kepada nilai akreditasi yang lebih baik ya. Misalnya dari C ke B, B ke A. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, tujuan kita hari ini yang pertama tentu melakukan sosialisasi serta mengidentifikasi sasaran ya. Ya, bagi satuan pendidikan atau sekolah dan madrasah yang mengajukan diri untuk reakreditasi. Di Bapak dan Ibu, untuk program reakreditasi itu sekarang diajukan oleh satuan pendidikan melalui Sispena. Jadi sistem penilaian akreditasi, yaitu bagi satuan pendidikan yang merasa beberapa tahun terakhir satuan pendidikan itu mengalami peningkatan kinerja. Ya. Kemudian menetapkan sasaran visitasi bagi sekolah madrasah dan program
kesetaraan yang mengajukan diri untuk akreditasi. Di Bapak dan Ibu, dalam proses akreditasi yang kita lakukan, ada beberapa hal satuan pendidikan yang divisitasi itu. Yang pertama, satuan pendidikan yang belum pernah diakreditasi. Itu satuan pendidikan yang pertama kali diakreditasi. Kemudian satuan pendidikan yang habis masa akreditasinya dan dibuktikan dengan kinerjanya menurun. Maka itu akan dijadikan sasaran untuk akreditasi. Nah, yang ketiga, satuan pendidikan yang memiliki kinerja baik atau terjadi peningkatan mutu sekolahnya atau mutu satuan pendidikan juga berhak untuk mengajukan akreditasi ulang. Jadi tiga itu yang jadi persoalan, yang jadi kriteria ya bagi Ban PDM untuk menentukan apakah satuan pendidikan itu akan divisitasi atau tidak. Baik, Bapak dan Ibu, berikutnya. Nah, ini kriteria sasaran visitasi satuan pendidikan dasar dan menengah ya. Ban PDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Nah, di dalam agenda yang diberikan yang ditetapkan oleh Ban PDM Pusat, tahun ini kita mendapat jatah 142 satuan pendidikan. Nah, yang 142 itu terdiri dari ada namanya penetapan sasaran tanpa melalui proses seleksi. Ini artinya ini adalah satuan pendidikan sekolah dan madrasah yang pertama kali diakreditasi di sasaran baru. Jadi yang pertama itu adalah sasaran baru yang telah memiliki kelas akhir pada tahun ajaran 2025-2026. Itu sudah ada satuan pendidikannya sebanyak 86 satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, ada satuan pendidikan selama 2 tahun ini tidak terakreditasi atau nilainya setelah diakreditasi memiliki nilai TT, ya, tidak terakreditasi. Ya. Kemudian yang ketiga, sasaran visitasi tahun 2024 di satuan pendidikan ini masuk sasaran tahun 2024, tapi tidak divisitasi karena keterbatasan kuota. Itu adalah satuan pendidikan. Nah, kemudian ada sertifikatnya berakhir tahun 2025 ini dan terindikasi mengalami penurunan mutu berdasarkan hasil analisis data sekunder yang dilakukan oleh Ban PDM. Di antaranya adalah berdasarkan data Dapodik dan rapor pendidikan. Jadi ada 8 satuan pendidikan. Di yang 98 satuan pendidikan ini itu sudah dipastikan akan divisitasi pada bulan September atau Oktober ini. Nanti kita akan jelaskan jadwalnya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nah, sekarang ada kuota untuk 44 satuan pendidikan. Nah, ini akan ditetapkan nanti sasaran yang 44 satuan pendidikan itu melalui proses seleksi. Nah, inilah yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, yaitu sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan yang berhak mengajukan untuk akreditasi ulang itu adalah satu, sertifikatnya berakhir pada tahun 2025 dan tidak termasuk dalam kategori sasaran visitasi tanpa seleksi pada poin 1 ini. Ya. Yang kedua, semua sekolah madrasah yang program pendidikan kesetaraan yang sertifikatnya habis tahun 2026 dan tahun 2027. Nah, jadi pada poin ini dua inilah nanti yang akan kita diskusikan ini. Jadi Bapak dan Ibu, mulai hari ini Bapak dan Ibu mengajukan untuk akreditasi ulang itu nanti lewat Sispena. Jadi artinya Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke Ban PDM Provinsi Sumatera Barat membawa semua dokumen-dokumennya, tidak perlu. Karena kita semuanya nanti itu akan diupload di Sispena. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi saya ulangi, ada dua sasaran ya kriteria. Yang pertama
tanpa proses seleksi, 98 satuan pendidikan, dan 44 satuan pendidikan yang nanti akan kita seleksi berdasarkan data-data yang kita minta dan Bapak Ibu satuan pendidikannya nanti akan menguploadnya di Sispena. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini langkah-langkah kegiatannya. Ban PDM menetapkan kebijakan, menyiapkan sistem pengajuan lewat Sispena, kemudian mensosialisasikan sistem pengajuan. Nah, ini hari ini kita mensosialisasikan bagaimana cara pengajuannya. Kemudian nanti mengajukan diri melalui Sispena dengan mengunggah dokumen evaluasi diri, format 1-1, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Di Bapak dan Ibu, tentulah nanti kesatuan pendidikan tadi yang merasa bahwa kinerjanya sudah meningkat, maka dia harus meyakinkan pihak BAN PDM bahwa satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu memang layak untuk di dicantumkan sebagai satuan pendidikan yang akan divisitasi pada tahun ini. Nah, kemudian BAN PDM nanti akan melakukan review usulan Bapak dan Ibu itu. Kemudian nanti kita berikan rekomendasi sekolah, madrasah, program pendidikan kesetaraan yang diusulkan ke BAN PDM Pusat. Setelah kita analisis, maka keputusan apakah satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu akan divisitasi, akan ditolak, maka yang menetapkannya adalah BAN PDM Pusat yang nanti akan dilakukan dan diberikan surat keterangan atau SK 44 satuan pendidikan yang dinyatakan bahwa satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu layak untuk divisitasi. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini pengajuannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua. Bapak dan Ibu nanti pengajuan usulan akreditasi ulang melalui aplikasi Sispena itu paling lambat tanggal 12 September 2025. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu yang kami sudah mencoba melihat ada beberapa sekolah madrasah atau satuan pendidikan yang sudah mengajukan tapi ada beberapa dokumen-dokumen yang mungkin perlu diperbaiki. Maka nanti Bapak Ibu silakan karena deadline-nya itu nanti paling lambat 12 September 2025. Mungkin ada setelah sosialisasi ini nanti ada bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang menurut Bapak silakan. Itu Bapak Ibu punya kesempatan untuk memperbaiki, mengupload paling lambat tanggal 12 September. Kemudian nanti kami akan melakukan verifikasi dan pengajuan rekomendasi daftar usulan. Nah, BAN PDM Provinsi kepada BAN PDM Pusat itu paling lambat tanggal 20 September. Di rentang waktu 12 September sampai 20 September inilah kami dari BAN PDM Provinsi akan melakukan verifikasi dan kita ajukan ke BAN PDM Pusat. Nah, keputusannya itu nanti paling lambat 30 September. Jadi apakah satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu nanti termasuk kepada kelompok 44 satuan pendidikan yang mengajukan akreditasi ulang itu akan kami umumkan nanti paling lambat 30 September 2025. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah sehingga nanti hasil dari sosialisasi ini nanti akan terdiri atas beberapa hal. Yang pertama surat rekomendasi sasaran akreditasi ulang, ini dari BAN PDM Provinsi, ini terkait dengan usulan dari BAN PDM Provinsi ke BAN PDM Pusat, itu format 1-1. Kemudian surat keputusan tentang penetapan akreditasi ulang, ini nanti akan dikeluarkan oleh BAN PDM Pusat dalam format 1-2. Nah, keputusan atas sekolah madrasah yang sertifikatnya berakhir tahun 2025. Nanti tolong Bapak Ibu lihat sertifikat visitasinya, akreditasinya itu. Kalau nanti berakhirnya pada tahun ini, maka bagi sekolah madrasah dan program kesetaraan yang tidak mengajukan, jadi
satuan pendidikan Bapak dan Ibu akreditasinya habis misalnya pada bulan September 2025 ini, dan Bapak dan Ibu tidak mengajukan untuk akreditasi ulang, maka sertifikat akreditasi Bapak dan Ibu akan diperpanjang masa berlaku sertifikatnya selama 5 tahun dengan predikat akreditasi yang sama. Jadi nanti kalau misalnya pada sampai tanggal 12 ini Bapak dan Ibu tidak mengajukan dan sertifikat akreditasi Bapak dan Ibu itu habis tahun 2025 ini, maka dipastikan nanti sertifikat Bapak dan Ibu itu diperpanjang sampai tahun 2030 dengan nilai akreditasi yang sama. Ya, jadi artinya kalau dulu Bapak dan Ibu misalnya satuan pendidikan Bapak dan Ibu habis masa akreditasinya bulan September tahun ini, nilainya C, dan kemudian sampai tanggal 12 September Bapak dan Ibu tidak mengajukan, maka sampai tahun 2030 sertifikat Bapak dan Ibu itu akan diperpanjang dengan nilai C. Nilai yang sama ya. Nah, kemudian bagi satuan pendidikan yang mengajukan diri, tetapi pengajuannya ditolak. Jadi artinya Bapak dan Ibu tidak termasuk kepada 44 satuan pendidikan yang diterima, karena mungkin terindikasi memiliki kinerja tetap berdasarkan hasil analisis data, maka akan diperpanjang masa berlaku sertifikatnya selama 5 tahun dengan predikat akreditasi yang sama. Nah, bagi sekolah yang mengajukan diri dan pengajuannya diterima karena terindikasi berkinerja meningkat. Nah, jadi ada yang kinerja tetap, ada yang kinerjanya meningkat. Nah, kalau meningkat, maka akan menjadi sasaran visitasi sesuai kuota tersedia. Jadi artinya Bapak dan Ibu ada kemungkinan nanti pengajuan Bapak dan Ibu diterima karena terindikasi eh, berkinerja meningkat, tetapi nah karena kuota kita itu hanya 42, maka Bapak dan Ibu nanti bisa jadi menjadi sasaran, kalau enggak nanti akan diberlakukan lagi perpanjangan berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah ini keputusan atas sekolah madrasah yang sertifikatnya berakhir tahun 2026 dan 2027. Ya. Nah, bagi sekolah madrasah yang mengajukan diri, tetapi pengajuannya ditolak karena terindikasi berkinerja tidak meningkat, ya, berdasarkan hasil analisis data. Ingat tadi analisis data itu bisa data dapodik maupun rapor pendidikannya, maka tetap dapat menggunakan akreditasi hingga masa berlakunya berakhir. Dia artinya kalau Bapak dan Ibu mengajukan tahun 2025 dan sertifikat Bapak dan Ibu itu nanti berakhirnya tahun 2027, maka 2 tahun ke depan sertifikat Bapak dan Ibu itu tetap berlaku dengan nilai akreditasi sama dengan nilai sebelumnya. Nah, bagi sekolah madrasah yang mengajukan diri dan pengajuannya diterima, karena terindikasi berkinerja meningkat berdasarkan hasil analisis data, maka akan menjadi sasaran visitasi sesuai kuota tersedia. Di Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari beberapa uraian tadi itu, maka akan terjadi beberapa hal Bapak dan Ibu. Jadi yang menjadi patokan dari Ban PDM Pusat itu adalah satu, data dapodiknya, kedua, data daripada rapor pendidikannya yang ditarik dari pusat data ya, yang ada di pusat. Sehingga itulah yang menjadi program kita. Jadi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu mau mengajukan, tentu perlu juga melakukan analisis data rapor pendidikannya. Nah, apa kemungkinan yang akan diterima adalah satuan pendidikan yang berkinerja baik yang dibuktikan dengan meningkatnya kinerja selama 2 tahun terakhir yang dibuktikan dengan nilai rapor pendidikannya. Itu Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain daripada data rapor pendidikan itu, nanti Bapak dan Ibu
akan mengisi yang namanya evaluasi diri pengusulan reakreditasi tahun 2025. Nanti akan mengisi nama lembaga Bapak dan Ibu, jenjang, NPSN-nya, kemudian akreditasi saat ini, kemudian sertifikat berlakunya sampai tahun berapa. Baik, nah yang sangat penting adalah Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, bahwa dalam instrumen agitasi sekarang itu kita hanya berpatokan kepada 4 komponen. Komponen 1 tentang kinerja pendidik, komponen 2 tentang kinerja kepala sekolah atau dalam pengelolaan satuan pendidikan, dan komponen 3-nya lingkungan belajar di satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu nanti ya setelah sosialisasi ini, lengkapilah usulan Bapak dan Ibu itu yang diisi pada format satu-satu. Yang pertama adalah uraikan kinerja, peningkatan kinerja yang signifikan yang telah terjadi di satuan pendidikan Bapak dan Ibu, dan upaya perbaikan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Jadi komponen 1 nanti Bapak Ibu uraikan ya dengan komponennya, masing-masing komponen itu 1 halaman dengan format A4, spasinya 1 ya dengan huruf 12. Jadi Bapak dan Ibu nanti jadikan dalam bentuk PDF ya. Jadi akan ada nanti 3 halaman ya. Halaman pertama tentang uraian kinerja pendidik dalam pembelajaran. Halaman keduanya uraian tentang kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan, dan halaman ketiganya uraian tentang lingkungan belajar di satuan pendidikan. Ingat Bapak dan Ibu, disinilah kesempatan Bapak dan Ibu menyampaikan deskripsi daripada kinerja satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu, dan inilah yang akan menjadi pedoman dan patokan bagi kami dalam melakukan analisis bahwa satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu layak untuk diikutkan dalam akreditasi ulang. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu akan menguraikan sejak terakhir di visitasi akreditasi. Nah, misalnya sejak tahun 2022, nah, uraikanlah peningkatan kinerja terkait dengan kinerja pendidik misalnya. Mungkin Bapak Ibu bisa bercerita tentang pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada guru. Mungkin ada program magangnya, ada guru tamunya, ya. Kemudian bisa jadi ada beberapa orang gurunya yang ikut program guru penggerak. Kemudian berapa orang gurunya mungkin yang guru prestasi dan sebagainya. Silakan uraikan, ya, secara, dan ini tidak ada format bakunya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu mendeskripsikan sehingga yang Bapak Ibu deskripsikan itu meyakinkan sehingga Ban PDM Provinsi nanti memasukkan satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu untuk diajukan sebagai sekolah yang akan divisitasi dalam kelompok akreditasi ulang. Nah, yang kedua, kinerja kepala sekolah Bapak dan Ibu. Ya. Nah, sejak terakhir divisitasi, uraikan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang signifikan yang terjadi dalam meningkatkan kinerja kepala sekolah memimpin satuan pendidikan. Mungkin ada kepala sekolahnya termasuk kepala sekolah penggerak, atau kepala satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu kepala sekolahnya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan termasuk pengelola anggaran misalnya yang dibuktikan dengan beberapa tahun terakhir ini satuan pendidikannya mendapatkan bonus kinerja dan sebagainya. Ya, ingat ya, di dalam poin ini Bapak dan Ibu tidak menyampaikan deskripsi atau profil sekolahnya. Ya, yang kami inginkan itu adalah Bapak dan Ibu bercerita bahwa bagaimana kami yakin bahwa kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan itu meningkat. Nah, kemudian komponen 3, sejak terakhir divisitasi, uraikan peningkatan kualitas lingkungan belajar yang signifikan. Jadi artinya keamanan, kenyamanan fisik, dan psikologis dalam melakukan kegiatan pembelajaran satuan pendidikan. Uraikan juga bagaimana
Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu meningkatkan kesadaran dan iklim inklusivitas, menciptakan suasana satuan pendidikan yang saling menghargai, bebas dari perundungan dan kekerasan fisik. Dan tentu nanti masing-masing komponen akan Bapak Ibu buktikan ya, sertakan foto dan dokumen yang relevan. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya ulangi ada 3 nanti komponen yang tadi terdiri masing-masing komponennya 1 halaman yang nanti di-upload ya, tentu dalam bentuk PDF. PDF. Baik Bapak dan Ibu, kemudian selain daripada yang 3 komponen ini, diharapkan juga Bapak dan Ibu harus meyakinkan juga pengurus BAN PDM Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan rapor pendidikan 2 tahun terakhir. Jadi rapor pendidikannya yang lengkap ya Bapak dan Ibu, tidak deskripsi ringkas tentang rapor pendidikannya. Karena nanti kami akan melihat apakah benar kinerja satuan pendidikan Bapak dan Ibu dan dibuktikan dengan rapor pendidikan itu meningkat atau bagaimana. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini nanti akan diupload di Sispena dalam bentuk PDF ya Bapak dan Ibu, maksimumnya 1 halaman saja, jangan lebih dari 1 halaman. Baik, Bapak dan Ibu, ini prosedurnya seperti yang kita sudah ulang dari tadi. Kriterianya kemudian pengajuan melalui aplikasi Sispena. Jadi Bapak dan Ibu silakan mengajukan diri dan seleksinya nanti melalui aplikasi Sispena. Kemudian ketiga, mekanisme pengajuan akreditasi ulang. Kemudian ini kita sudah pada tahapan 4 ya. Sosialisasi mekanisme pengajuan kepada sekolah. Setelah ini nanti kita akan mengajukan diri aplikasi Spena juga. Yang keenam baru kita verifikasi. Nah, ingat tadi yang menjadi pertimbangan bagi kami dalam memverifikasi adalah uraian Bapak dan Ibu deskripsi masing-masing komponen tadi per halaman ya terkait dengan pendidiknya, terkait dengan kepala satuan pendidikannya dan iklim lingkungan belajarnya nanti dibuktikan dengan dokumen-dokumen lain, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita nanti rekomendasi usulan, memberikan rekomendasi yang kita untuk diusulkan untuk diverifikasi, kemudian analisis usulan asesi, nanti baru penetapan. Nah, penetapan ini nanti akan dilakukan oleh BAN PDM Pusat, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita sampaikan bahwa apakah satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu nanti akan divisitasi atau tidak, maka ini akan ditetapkan oleh BAN PDM Pusat. Jadi bukan BAN PDM Provinsi Sumatera Barat. Nah, sehingga nanti penetapannya itu akan dibagi 3. Yang pertama, usulan diterima. Nah, kalau usulan Bapak dan Ibu diterima melalui Sispena tadi, maka satuan pendidikan Bapak dan Ibu menjadi sasaran visitasi. Nah, kemudian usulan ditolak ya bagi Bapak dan Ibu yang sekolahnya ya dengan sertifikat habis tahun 2025. Nah, sehingga nanti sertifikat Bapak dan Ibu itu diperpanjang 5 tahun dengan peringkat yang sama. Nah, kemudian usulan juga ditolak bagi ya sertifikat habis tahun 2006-2027. Nah, sehingga sertifikatnya masih berlaku sampai sertifikat Bapak dan Ibu itu habis. Misalnya kalau tadi yang mengusulkan habisnya 2006-2027, maka setelah usulan ini misalnya satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu ditolak usulannya, maka nilainya sama dengan nilai yang ada tertuang di dalam sertifikat itu sampai sertifikat akreditasi Bapak dan Ibu itu habis pada tahun 2006 dan 2027. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah ini tadi proses sosialisasi. Nanti kalau sudah Bapak dan Ibu mengisi, maka nanti Bapak dan Ibu kita setelah diumumkan ya, nanti akan ada namanya pengisian DKA, Deskripsi Kinerja Asesi, nanti kita akan uraikan. Kemudian pelaksanaan visitasi diperkirakan nanti tanggal rentang waktunya 20 September sampai 30 November 2025. Ya.
Jadi kalau seandainya nanti satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu masuk kepada yang 42 satuan pendidikan itu, maka akan divisitasi diperkirakan nanti ya awal Oktober sampai 30 November 2025. Nah, penetapan hasil akreditasi itu nanti tanggal 1 sampai 15, maka nanti kita akan juga sosialisasikan hasil akreditasi itu kepada Dinas Pendidikan dan Kemenak di Kabupaten Kota pada tahun 2026 yang insya Allah nanti kita akan sampaikan pada kegiatan rapat koordinasi daerah atau Rakorda pertama. Baik, Bapak dan Ibu, ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Sri Wilda terkait dengan bagaimana nanti Bapak Ibu mengisinya, tapi saya mau menggarisbawahi pada poin ini. Buktikan kinerja satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu dengan mendeskripsikan ya, sehingga nanti inilah yang akan menjadi patokan bagi kami dalam menganalisis dan menentukan bahwa satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu usulannya akreditasi ulangnya itu layak untuk diterima atau tidak. Baik, itu dulu mungkin kita lanjutkan pada Bu Wilda, Pin. Nanti baru tanya jawab ya, Pin. Nah, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Dr. Andas Andri Devrio KMPD atas pemaparan yang telah disampaikan. Semoga penjelasan ini semakin menambah pemahaman kita semua dalam melaksanakan proses pengajuan reakreditasi dengan lebih baik, tepat, dan terarah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah pemaparan mengenai mekanisme pengajuan reakreditasi, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang bagaimana mengakses pengajuan tersebut melalui Sispena PDM. Penjelasan ini akan disampaikan oleh Sekretariat Ban PDM Provinsi Sumatera Barat, bidang pelaksana akreditasi etik, data, dan aplikasi, Ibu Sri Wilda Yunita SPD. Kepada Bu Wilda, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kevin dan juga Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Ban PDM Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Ban PDM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu anggota Ban PDM Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Ban PDM Provinsi Sumatera Barat, teristimewa Bapak Ibu sasaran akreditasi ulang tahun 2025. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan kesempatannya kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun hanya dalam Zoom meeting ya Bapak Ibu ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Bapak Ibu semuanya, menyambung apa yang telah disampaikan oleh Sekretaris Ban PDM Provinsi Sumatera Barat tadi, yaitunya oleh Bapak Dr. Andes Andri Devrio KMPD, bahwasanya akreditasi ulang ini diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang akreditasi terakhirnya tahun 2020, 2021, dan 2022. Dengan kata lain, bahwa yang termasuk sasaran akreditasi ulang adalah Bapak Ibu yang akreditasinya berakhir di tahun 2025, 2026, dan 2027. Baiklah Bapak Ibu, izin saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah panduan pengajuan akreditasi ulang melalui aplikasi Sispena. Jadi langkah yang pertama yang akan Bapak dan Ibu lakukan yaitu mengakses aplikasi Sispena, yaitu Sispena Ban PDM melalui browser Bapak dan Ibu. Boleh melalui Mozilla ataupun melalui Google Chrome. Jadi Bapak dan Ibu silahkan dibuka untuk Google Chrome-nya atau untuk Mozilla-nya. Kemudian memasukkan linknya yaitu banpdm.id/sispena3/login. Setelah Bapak dan Ibu mengkliknya Sispena PDM, nanti akan muncul
tampilan seperti yang ada di layar Bapak dan Ibu sekarang. Di sini, Bapak dan Ibu akan diminta untuk menginputkan username dan passwordnya. Untuk username dan password, itu Bapak dan Ibu kita menggunakan nomor NPSN sekolah atau madrasah. Jadi username-nya misalnya nomor NPSN-nya 1030, 30, 30, Bapak dan Ibu di username tinggal menginputkan 10, 30, 30, 30. Kemudian di passwordnya juga sama, nomor MPSN. Berarti 10, 30, 30, dan 30. Setelah kita menginputkan username dan password, selanjutnya Bapak dan Ibu akan mengklik sign in atau login. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan tampil layar atau tampilan seperti edit identitas. Jadi ketika kita login, kita akan dihadapkan dengan identitas sekolah Bapak dan Ibu. Jadi itu Bapak dan Ibu yang lain, kami juga sudah mencek ya, itu sudah ada beberapa satuan pendidikan yang sudah mengakses ini, mengakses Sispena pengajuan. Jadi di edit identitas, itu ada beberapa bagian yang abu-abu Bapak dan Ibu. Untuk yang abu-abu, itu Bapak dan Ibu tidak bisa mengedit atau memperbaruinya. Karena bagian yang abu-abu itu sinkron dengan data Dapodik atau Pusdatin. Yang akan Bapak dan Ibu isi di sini itu adalah yang berwarna putih, seperti nama kepala satuan pendidikan, visi sekolah atau madrasah, misi, kemudian email, nomor telepon, dan nomor WA. Jadi ini yang Bapak dan Ibu isi di bagian identitas. Setelah semua datanya dilengkapi, silahkan Bapak dan Ibu klik menu kirim. Jika kita sudah mengklik menu kirim, itu nanti akan muncul notif bahwa identitas Bapak dan Ibu telah diperbaharui. Langkah selanjutnya, yaitu Bapak dan Ibu klik menu dashboard. Yang di tampilan Bapak Ibu, saya ada memberikan kotak yang berisi nomor 2. Jadi setelah kita isi edit identitas, silahkan selanjutnya Bapak dan Ibu untuk mengklik menu dashboard. Ketika Bapak dan Ibu klik menu dashboard, nanti tampilannya akan muncul seperti yang ada di layar Bapak dan Ibu sekarang. Di sini akan muncul data akreditasi, yaitu identitas sekolah Bapak dan Ibu. MPSN sekolah kita berapa, nama sekolahnya, kemudian juga tanggal berlaku sertifikat akreditasinya. Pada menu data akreditasi ini, pada bagian bawahnya itu ada pengajuan reakreditasi. Ada yang berwarna biru Bapak Ibu. Yang berwarna biru yaitu ajukan reakreditasi. Jadi di sini Bapak Ibu yang termasuk sasaran akreditasi ulang, yaitu yang akreditasinya habisnya di tahun 2025, 2026, dan 2027. Jadi kalau misalnya akreditasi Bapak dan Ibu habisnya di 2028 dan seterusnya, itu menu ajukan reakreditasi ini tidak muncul Bapak Ibu. Artinya, itu Bapak dan Ibu tidak bisa mengajukan akreditasi ulang di tahun 2025 ini. Jadi setelah muncul menu ajukan reakreditasi, silakan Bapak dan Ibu untuk klik menu ajukan reakreditasi. Setelah kita klik ajukan, nanti akan muncul notif pemberitahuan bahwasanya sesuai dengan Permendikbudristek nomor 38 tahun 2003 pasal 18 dan seterusnya, di sini akan ditanyakan apakah Bapak dan Ibu akan melakukan akreditasi ulang atau tidak. Kalau iya, berarti Bapak dan Ibu mengklik iya. Kalau tidak, itu artinya Bapak Ibu menolak untuk mengajukan akreditasi ulang. Berarti Bapak Ibu nanti tidak bisa lagi untuk mengajukan akreditasi ulang di tahun 2025 ini. Kalau Bapak dan Ibu mengklik iya, nanti akan muncul lagi notif untuk meyakinkan Bapak dan Ibu. Apakah Anda yakin ingin mengajukan akreditasi? Pilihan ini adalah final. Jadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu memang mau untuk mengajukan akreditasi di tahun 2025 ini, maka Bapak Ibu harus mengklik OK. Setelah kita klik OK, nanti akan muncul menu pengajuan reakreditasi.
Jadi Bapak dan Ibu, sesuai yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris kita tadi, pada saat pengajuan reakreditasi, ada 3 dokumen yang harus Bapak dan Ibu persiapkan. Yang pertama yaitu surat pengajuan reakreditasi. Untuk surat pengajuan, itu formatnya tidak ada yang baku Bapak dan Ibu. Jadi untuk surat permohonan pengajuan akreditasi, itu suratnya diserahkan kepada satuan pendidikan, tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu satuan pendidikan. Kemudian yang kedua yang akan kita upload, yaitu dokumen evaluasi diri. Untuk dokumen evaluasi diri, ini ada format bakunya Bapak Ibu, yaitu formatnya format 1.1 seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris tadi. Jadi di format 1.1, Bapak dan Ibu akan memberikan gambaran tentang 3 komponen akreditasi. Mulai dari kinerja pendidik sampai dari nanti komponen yang ketiganya. Setelah dokumen evaluasi diri, nanti ada lagi satu dokumen lagi yang akan Bapak dan Ibu upload, yaitu dokumen pendukung lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris kita tadi, untuk dokumen pendukung ini yang akan Bapak dan Ibu upload itu adalah rapor pendidikannya. Rapor pendidikan selama 2 tahun terakhir. Jadi Bapak dan Ibu, silahkan rapor pendidikan selama 2 tahun terakhir itu digabungkan menjadi satu file dan diupload melalui Sispena. Karena untuk kita melakukan choose file itu hanya akan diterima satu dokumen Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu kita upload duluan lah yang rapor pendidikan tahun 2024. Kemudian diulang lagi, upload lagi rapor pendidikan tahun 2025. Nah, kalau Bapak dan Ibu menguploadnya seperti itu, maka yang akan tampil di dokumen pendukung itu adalah hanya rapor pendidikan tahun 2025. Jadi sebelum Bapak dan Ibu mengupload dokumen pendukung ini, silahkan digabungkan dulu filenya menjadi satu file. Baru diuploadnya ke Sispena. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu harus menginputkan nama kepala satuan pendidikan dan juga nomor HP atau nomor WA yang bisa dihubungi. Yang paling penting, untuk dokumen yang Bapak dan Ibu upload tersebut, itu dokumennya dibatasi Bapak dan Ibu. Dokumennya hanya bisa 2 MB atau 2000 KB. Dan filenya hanya bisa dalam bentuk PDF. Jadi kalau misalnya dokumen Bapak dan Ibu dalam bentuk Word, itu silahkan di-convert dulu menjadi PDF. Kemudian kalau misalnya ukuran filenya melebihi dari 2 MB, itu silakan Bapak dan Ibu untuk kompres dulu atau diperkecil dulu, sehingga ukurannya itu di bawah 2 MB. Kemudian untuk mengupload file ini itu boleh file yang ada dulu Bapak dan Ibu. Tidak harus langsung ketiganya. Misalnya yang ada dulu surat pengajuan. Jadi silahkan Bapak dan Ibu choose file pada surat pengajuan, kemudian melakukan klik kirim. Jika dokumen Bapak dan Ibu sudah masuk dan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu ukurannya 2 MB maksimalnya, dan juga jenis filenya PDF, maka pada bagian ujungnya akan muncul tombol checklist berwarna hijau. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mengupload surat pengajuan, kemudian pada ujung sebelah kanan itu ada tanda centang berwarna hijau, artinya file surat pengajuan Bapak Ibu sudah berhasil diupload. Tetapi apabila Bapak dan Ibu sudah choose file, upload surat pengajuan untuk akreditasi, kemudian klik kirim, dan tidak muncul centang berwarna hijau, artinya file Bapak dan Ibu itu belum masuk. Jadi silakan Bapak dan Ibu cek, mungkin filenya belum dalam bentuk PDF, atau juga mungkin ukurannya melebihi dari 2 MB atau 2000 KB. Jadi apabila semua file yang 3 tersebut sudah Bapak dan Ibu upload, maka akan muncul juga centang berwarna hijaunya 3 buah Bapak dan Ibu. Setelah muncul centang yang berwarna hijau,
itu Bapak dan Ibu silahkan klik pada yang tanda centang berwarna hijau. Nanti akan diperlihatkan dokumen yang Bapak dan Ibu upload. Misalnya untuk surat pengajuan, apakah yang diupload memang surat pengajuan? Takutnya nanti waktu Bapak dan Ibu choose file, itu Bapak dan Ibunya salah dalam memasukkan filenya, gitu ya. Jadi silakan nanti untuk di-review kembali. Setelah dokumen yang 3 ini kita upload, itu artinya pengajuan Bapak dan Ibu sudah selesai. Bapak dan Ibu tinggal menunggu informasi dari Ban PDM terkait ajuan Bapak dan Ibu apakah diterima ataupun ditolak. Nanti infonya akan disampaikan di tanggal 30 September 2025. Sedangkan untuk pengajuan ini itu batasnya tanggal 12 September 2025. Kemudian untuk pengajuan Bapak dan Ibu, jika ada filenya yang salah, itu Bapak dan Ibu masih bisa memperbaikinya sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 12 September 2025. Misalnya ada yang mau ditambahkan dokumen pendukungnya gitu ya, itu masih bisa Bapak dan Ibu perbaiki sampai di tanggal 12 September 2025. Kemudian satu yang penting, itu karena kemarin banyak di grup ya Bapak Ibu ya, untuk satuan yang termasuk akreditasi ulang, ketika Bapak dan Ibu membuka deskripsi kinerja ASESI, itu tampilannya akan seperti yang di layar Bapak dan Ibu sekarang. Yaitu akan ada notif Anda tidak termasuk ke dalam sasaran visitasi tahun 2025. Itu tampilannya memang seperti ini Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita sekarang itu masih dalam proses pengajuan. Nanti setelah di tanggal 30, barulah kalau misalnya ajuan kita diterima, barulah di sini akan muncul menu untuk DKA-nya. Akan muncul menu untuk mengupload data-data terkait dengan instrumen akreditasi tahun 2025. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang sasaran akreditasinya akreditasi ulang atau akreditasinya habis di tahun 2025 sampai tahun 2027, waktu membuka Sispena muncul Anda tidak termasuk sasaran, itu tidak masalah, diabaikan saja Bapak dan Ibu. Yang terpenting adalah Bapak dan Ibu mengupload 3 dokumen untuk pengajuan di menu dashboard. Jadi untuk menu deskripsi kinerja ASESI-nya jangan diotak-atik terlebih dahulu gitu ya. Karena kita hanya sampai di menu dashboard-nya saja. Jadi kita hanya sampai di menu dashboard saja dan Bapak dan Ibu. Jadi ada 3 dokumen yang akan Bapak dan Ibu upload, yaitu yang pertama surat permohonan, yang kedua dokumen evaluasi diri, yang formatnya format 1.1. Yaitu membuat deskripsi untuk 3 komponen. Komponen 1, komponen 2, dan komponen 3 yang telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris tadi. Kemudian yang terakhir yaitu tentang dokumen pendukung lainnya. Yang tadi disebutkan oleh Pak Sek bahwa untuk dokumen pendukung ini Bapak dan Ibu bisa mengupload rapor pendidikan 2 tahun terakhir. Kemudian masukkan nama kepala sekolah dan juga nomor WA. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, itu adalah rentetan atau mekanisme pengajuan akreditasi melalui Sispena yang akan Bapak dan Ibu lakukan mulai dari hari ini ya mungkin ya. Kalau ada mungkin yang salah filenya, silahkan untuk diperbaiki sampai nanti di tanggal 12 September 2025. Kemudian sedikit saya di sini akan spill beberapa satuan pendidikan yang sudah melakukan atau mengklik menu ajukan akreditasi melalui aplikasi Sispena. Jadi Bapak dan Ibu di sini ada beberapa satuan yang sudah masuk. Kemudian kita coba lihat. Ini tampilannya untuk Indonesia. Kita coba lihat ini ada yang punya kita ya dari SMP 1 Gunung Tule sudah mengupload surat permohonan sama EDS. Kita coba lihat EDS yang diupload oleh Bapak Ibunya. Ini kayaknya salah file ya Bapak dan Ibu ya. Di EDS itu yang diupload adalah rapor pendidikan.
Nah, jadi ini yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan nanti. Ketika Bapak dan Ibu mengupload melalui Sispenam, itu setelah muncul tanda centang biru, centang hijau, itu silahkan kita klik di sana. Apakah di bagian surat permohonan yang diupload memang surat permohonan? Takutnya nanti yang diupload di bagian surat permohonan bukan surat permohonan. Seperti yang kita lihat di SMP 1 Gunung Tule, di surat permohonan yang diupload rapor pendidikan, kemudian di EDS juga rapor pendidikan. Seharusnya kan yang diupload itu di surat permohonan ya surat permohonan yang dibuat oleh sekolah. Kemudian yang di EDS itu adalah evaluasi diri yang sesuai dengan format 1.1. Kemudian di dokumen pendukung barulah kita mengupload rapor pendidikannya Bapak dan Ibu. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, itu sedikit dari saya terkait pendaftaran akreditasi ulang melalui aplikasi Sispenam. Kita kembalikan dahulu kepada moderator untuk membuka sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wilda Yunita SPD atas pemaparan yang sangat jelas dan informatif mengenai mekanisme pengajuan reakreditasi melalui Sispena PDM. Semoga penjelasan ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam melaksanakan proses reakreditasi dengan lebih mudah dan lancar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, burung berkicau di pagi hari menyambut kita semua berseri-seri. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan pada hari ini, sesi tanya jawab dimulai sedari kini. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan seputar mekanisme pengajuan reakreditasi hari ini untuk menggunakan fitur raise hand atau membuka mikrofon di Zoom. Dengan demikian Bapak dan Ibu dapat langsung berinteraksi dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak dan Ibu, ini sudah ada 3 penanya, Bapak dan Ibu, Pak Sekretaris dan Bu Wilda. Kita persilakan kepada Ibu dari SMK 1 Ranah Batahan. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Kepala SMK Negeri 1 Ranah Batahan. Begini Pak, dari penjelasan yang sudah diberikan Ketua, Sekretaris, kemudian juga dengan Bu Wilda tadi, ada beberapa hal yang mungkin sangat mengusik hati saya sebagai kepala sekolah. Yang pertama, kami Ranah Batahan itu berdiri tahun 2010. Dan pada saat pertama akreditasi, itu sertifikat pertamanya berlaku sampai 2018. Itu dengan akreditasinya C. Nah, pada saat 2018, tiba-tiba tanpa divisitasi, kami juga dapat perpanjangan otomatis. Sehingga masih C juga sampai 2023. Nah, pada saat 2023, ternyata kami diperpanjang otomatis lagi sampai 2028. Dan itu masih C. Nah, kalau dilihat dari yang sudah ketentuan yang diberikan tadi, sekolah kami tidak termasuk sasaran jadinya. Karena memang tahun 2028 baru habis sertifikat yang diperpanjang otomatis Langsung tadi. dijawab, Pak. Langsung jawab. Ya, jika terjadi seperti ini, tentu sekolah kami sangat miris jadinya, Pak. Kami sudah berada di ujung, kemudian diperpanjang otomatis setiap sebentar, dan tiba-tiba sekarang juga tidak dapat jatah visitasi, otomatis peningkatan mutu di sekolah kami juga tidak ada artinya jadinya, Pak. Walaupun di sekolah kami meyakini bahwa saat ini sangat banyak perkembangan yang sudah terjadi di sekolah kami. Namun dilihat dari regulasi yang ada, nampaknya kami juga tidak mendapat jatah untuk divisitasi tahun ini karena tahun 2028 habisnya. Nah, ini mohon kebijakannya, mohon bantuannya, dan sangat dimohon perhatian khusus untuk sekolah kami karena memang sudah lama berdirinya dan kami negeri walaupun di ujung sana, mohon sangat dibantu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Pak Sekretaris atau kita tampung terlebih dahulu? Oke, silakan Pak Sekretaris. Ya, terima kasih Bu Emelda. Saya juga ikut prihatin sebetulnya Bu, karena memang beberapa sekolah yang SMK ya terutama pada tahun-tahun sebelumnya itu kan divisitasi berdasarkan instrumen yang lama Bu ya, tentang kelengkapan sarana prasarana dan sebagainya. Kami dari PDM Provinsi hanya menindaklanjuti
aturan-aturan yang digariskan dari Ban PDM Pusat. Nah, saran untuk Ibu, Bu Emelda di SMK 1 Ranah Batahan, Ibu nanti bisa mengajukan akreditasi ulang seperti ini nanti pada tahun 2026. Ya, artinya setelah 2 tahun nanti Bapak Ibu, sekolah Ibu itu mendapatkan sertifikat perpanjangan itu. Di aturannya Bapak Ibu kalau sudah diperpanjang 5 tahun, setelah masa berlaku 5 tahun otomasi itu 2 tahun, maka Bapak Ibu berhak mengajukan akreditasi ulang. Jadi untuk sementara Ibu bersabar aja, nanti tahun besok Ibu bisa mengajukan akreditasi ulang. Buktikanlah bahwa memang data-data Ibu terkait dengan akreditasi itu seperti yang saya sampaikan tadi, rapor pendidikannya yang meningkat, ya, kemudian isi beberapa poin-poin deskripsi tadi, yang 3 itu, Bu. Ya, mungkin itu yang bisa kami bantu, Bu Imelda, karena kita hanya menyalurkan yang keputusannya itu tetap dari Ban PDM Pusat. Makasih, Bu. Eh, Boleh ditanggapi sedikit, Bapak? Mohon Ah, izin. ya, oke, Bu. Oh, boleh. Izin moderator. Jadi, Pak Oka, jika memang seperti itu kondisinya, apakah tidak ada jalan lain? Kami saking inginnya kami direakreditasi, jika memang harus ke pusat pun kami mau pergi ke pusat. Seperti itulah keinginan kami. Karena memang bisa dilihat dari perkembangan dari 2010 sampai sekarang 2025, artinya sudah 15 tahun, Pak. 15 tahun dengan akreditasi C, itu sangat mempengaruhi ke semua di Talkola kami terhambat, di pengajuan-pengajuan bantuan kami terhambat, semuanya kami terhambat, Pak. Jadi pada saat ini dibiarkan semakin berlarut, ini saya khawatirkan mutu pendidikan di tempat kami justru akan semakin menurun jadinya, Pak. Karena rasa, ya itulah, makanya saya bilang, seandainya ada kesempatan saya diperbolehkan untuk menuju ke Jakarta pun, saya bersedia, Pak, untuk memperjuangkan hal ini. Karena memang kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, saya khawatir ini sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di tempat kami, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi Bu Emelda, perpanjangan akreditasi ulang itu dilakukan by system ya, Bu. Dengan mengisi Sispena. Ke Jakarta pun Ibu nanti mengajukan tidak akan ditindaklanjuti itu, Bu. Jadi kalau menurut saya, kalau Ibu mau coba juga, silakan Ibu buka nanti Sispena Ibu itu, siapkan dokumen-dokumen seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa kami bantu, Ibu. Ya. Baik, Bapak. Oke. Terima kasih atas bantuannya. Mohon nanti dikawal, Pak, Ya. supaya kami bisa deskripsikan semua keadaan kami dan bagaimana kenyataan kami di lapangan. Bagaimana juga kenyataan kami di lapangan. Terima kasih, Pak Oka. Ya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Emelda tadi ya dari SMK 1 Ranah Batahan. Terima kasih Pak Oka sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Emelda tadi. Kita lanjutkan ke Bapak dari SMA 5 Payakumbuh. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SMA 5 Payakumbuh. Perkenalkan Pak, saya Erwin Satriadi, MPD, Kepala Sekolah SMA 5, baru memasuki bulan kedua Pak, atau bulan kedua gitu. Nah, terkait dengan kondisi ini dan evaluasi diri komponen 2, itu dari penjelasan tadi mengarah kepada kepala sekolah. Ya. Mengarah kepada kepala sekolah. Tadi disampaikan bahwa ceritakanlah tentang kepala sekolah dalam membawa guru-gurunya dan prestasi sekolahnya dalam 2 tahun terakhir. Ini mohon masukan Pak, apakah saya akan menceritakan sekolah sebelumnya? Saya berasal dari SMA 1 Kota Payakumbuh. Kemudian apakah yang mau diarahkan itu ke SMA 1-nya tentang kepala sekolah, saya memimpin SMA 1, atau gimana Pak? Sementara ini saya sendiri baru sangat singkat di sekolah kita ini, yang pertama. Terus yang kedua, pada dokumen ketiga, apakah boleh kita menambahkan dokumen pendukung lainnya?
eh, di bawah dokumen rapor pendidikan tahun 2024-2025 ini. Eh, Sebab kami sudah mengajukan kepada Ban PDM dokumen-dokumen pendukung. Kami berkeinginan di dokumen pendukung ini ada dokumen-dokumen yang bisa kami tambahkan kondisi sekolah atau peningkatan sekolah kita pada hari ini. Demikian Pak untuk dua pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, lanjut Pin. Silakan Pak Sekretaris. Baik, Pak Erwin. Siap. Kinerja kepala sekolah yang Bapak ceritakan tentu kinerja kepala sekolah SMA 5 sebelum Bapak. Bukan kinerja SMA 1. Kepala sekolahnya ya Pak ya, bukan Pak Erwinnya. Berarti kinerja kepala satuan pendidikan 2 tahun terakhir di SMA 5 Payakumbuh. Itu satu ya. Nah, Siap. yang kedua, Pak Erwin dulu mengajukan permohonan kan dengan hard copy-nya juga mengantarkan ke Ban PDM Provinsi Sumatera Barat. Ya, Sekarang siap kan Pak. dokumen itu sudah kami terima. Ya. Nah, itu kan sebelum ada kebijakan bahwa untuk akreditasi ulang itu dilakukan lewat sistem Sispena. Nah, oleh karena itu silakan Bapak Erwin jadikan dokumen-dokumen itu menjadi satu kesatuan dalam bentuk PDF gitu. Upload. Jadi semua dokumen ya surat seperti ceritakan oleh Bu Wil tadi, mulai dari surat pengajuan, kemudian evaluasi diri, kemudian dokumen-dokumen pendukung lainnya itu dijadikan dalam bentuk PDF, Pak, diisikan pada Sispena pada kolom-kolom yang Bu Wil uraikan tadi, Pak. Itu, Pak. Oke, Ya, siap. Makasih Pak. ya, ya. Oke. Oke, terima kasih Jadi Pak. jangan dibawa pula data SMA 1 Payakumbuh ya, Pak Erwin. Oke Pak. Ya, siap Pak. Nah, ya, oke. Siap. Nah, karena yang dinilai itu SMA 5 Payakumbuh. Oke, siap, siap. Oke. Makasih Oke, Pak. ya. Oke. Baik, terima Makasih kasih Pak Pak. Erwin dari SMA Negeri 5 Payakumbuh dan sebelumnya ada Pak Oka Sama-sama yang Pak. menjawab pertanyaan dari Pak Erwin tadi. Kita lanjutkan Siap. Pak Sekretaris dan Bu Wilda, kita lanjut kepada Ibu Putri Andam Dewi dari SMK Negeri 8 Sijunjung. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Kevin, yang terhormat Pak Oka dan Bu Sri Wilda. Ini pertanyaan tentang evaluasi diri pengusulan reakreditasi yang telah dijelaskan Bapak Oka tadi. Eh, Bukti-buktinya itu nanti kan ada juga yang diminta nampaknya di panduan ini berupa foto, Pak. Sedangkan uraian-uraian hanya satu halaman yang 3 komponen, berarti kan 3 halaman. Berarti fotonya ini nanti di mana? Ataukah apakah di uraian yang poin 1, di uraian poin 2, di poin 3, atau memang tersendiri lembaran foto untuk evaluasi diri pengusulan reakreditasi tahun 2025 ini? Terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab Pak Sekretaris. Dewi, bukti-bukti pendukung itu nanti buatkan linknya, Bu. Oh, baik. Dimasukkan ke link. Oh, baik. Ya, Berupa foto-foto ya, Pak? ya, Baik. ya, Terima kasih, foto-foto. Pak. Ya, 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 oke. Ya, ya. Makasih, Pak. ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri Andam Dewi dari SMK Negeri 8 Sijunjung. Terima kasih Pak Oka yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi tadi. Kita lanjutkan kepada Ibu Arisa MS. Masih resen Ibu? Oh, pertanyaan yang sama Pak dengan Ibu Dewi tadi Pak. Oke, sudah Iya, makanya udah sudah saya terjawab ya. lower hand. Oke, Oh persis iya, sama oke oke. pertanyaannya. Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Arisa. Di chat ada, Pen? Ya, Chat. sama-sama Di Pak. chat. Ada di chat ya? Oke, sudah dijawab pertanyaannya oleh Bu Wilda ya di chat ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan, kita langsung membuka mikrofonnya saja untuk bisa berinteraksi atau memberikan pertanyaan, tanggapan kepada narasumber kita. Silakan. Pak, Ya, halo. ya silakan Pak Ferry Andri dari SMK Negeri 1 Padang Gelugur. Silakan Pak. Selamat
Suara Bapak terputus-putus. Ya, sedang tidak baik saja, Pak. Oke. Halo. Ya, Oke. silakan Bapak. Ya, mau tanya sekalian Pak Oka. Seberapa besar hubungan penilaian nanti dengan rapor pendidikan, Pak? Kan akan diminta rapor pendidikan 2 tahun terakhir. Nah, kebetulan saya juga baru di sini. Rapor pendidikannya. Oh iya, seperti terlempar ya. Oke. Bapak dan Ibu, silakan yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, silakan bisa langsung bertanya kepada narasumber kita atau melalui room chat ya, yang sudah ada di Zoom kita. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Heri Andri tadi. Oke, mungkin langkah lebih baik mungkin dimatikan saja video Bapak. Jadi interaksinya Oke, siap, Pak. melalui Siap, Pak. suara saja Pak. Silakan untuk Oke, siap, Pak. untuk Nah, Pak. stabilan Nah, internetnya. Oke, silakan Pak. ya, terima kasih, Pak. Langsung ke pokoknya. Seberapa besar nanti pengaruh penilaiannya dihubungkan dengan rapor pendidikan 2 tahun terakhir, Pak? Karena saya lihat pun rapor pendidikannya sedikit sedikit bermasalah ya. Jadi apakah itu nanti berpengaruh besar terhadap penilaian itu? Mungkin apanya, Pak? Pertanyaannya, Pak. Ya, Oke, silakan Pak. Pak Ferry Andri, di mata pemerintah itu kinerja satuan pendidikan itu salah satunya dari rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan itu kan diisi oleh kepala sekolah, guru, dan siswa yang terpilih. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sebetulnya salah satu komponen penilaian akreditasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada kepala satuan pendidikannya, ada gurunya, iklim lingkungan belajarnya, dan yang terakhir itu adalah data rapor pendidikannya 2 tahun terakhir. Jadi ini yang akan menjadi penentu, ya, apakah nanti satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu akan diterima, ya, atau ditolak, atau nanti yang digabungkan juga nanti dengan deskripsi kinerja sekarang yang di dalam data isian apa tadi evaluasi tadi Pak. Jadi silakan saja Pak, secara jujur saja sampaikan Pak, karena nanti kita akan kirimkan itu. Nah, keputusannya nanti adalah Ban PDM Pusat. Kita hanya menyampaikan aja Pak Periandri. Ya, gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Oka. Sudah jelas? Pak Ferry? Oke, terlempar ya. Oke, baik. Iya, ya, silakan. Silakan Pak. Ya, kita akan agregasi akhir 2010. Kemudian diperpanjang 2017 salah. 2017 kita terakhir agregasi, kemudian diperpanjang 2022. Kalau dari segi banyak kan kita berhak untuk mengajukan reakreditasi karena sekarang sudah 2025. Itu maksudnya kan 2 tahun setelah pengeluaran perpanjangan akreditasi. Ya seperti itu, Pak. Ya. Ya gitu, Pak. Oke, siap Pak. Siap Pak Ditya. Siap ditindaklanjuti, Pak. Pak Periandri, sertifikatnya kapan terakhir? Akreditasi terakhir 2017, kemudian dipanjang 2022, Pak. Oh, berarti Bapak berhak mengajukan. Tinggal melengkapi, Oke, siap. Pak. Tinggal melengkapi, Pak. Uraikan deskripsinya selama Bapak jadi kepala sekolah itu, sehingga kami yakin sekolah Bapak layak untuk diakreditasi ulang. Siap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry Andri dari SMK Negeri 1 Padang Gelugor. Terima kasih Pak Oka sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ferry Andri. Selanjutnya masih ada nih Bapak. Silakan Bapak yang raise hand. Ini namanya memang Samsung atau gimana? Ya, silakan Bapak. Pak Samsung nih. Silakan Bapak. Bapak berpeci putih. Silakan Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Saya Yong David Admis dari SDN 30 Tepiselo, Kabupaten Tanah Datar, Pak. Ada beberapa 2 buah pertanyaan yang ingin saya ajukan.
Yang pertama, apakah UPT SDN 30 Tepiselo yang sudah didaftarkan sebagai untuk salah satu sekolah yang bisa mengajukan reakreditasi di Sispena, Pak? Apakah kami diizinkan untuk tidak mengajukan reakreditasi dengan alasan SDN 30 Tepiselo dalam waktu beberapa tahun terakhir sering terjadi gonta-ganti kepala sekolah sehingga eh, saya rasa sekolah kami belum ada mengalami kenaikan atau penurunan tentang kinerja, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kami tidak mengajukan reakreditasi, apakah kami tetap mendapatkan nilai akreditasi dengan nilai yang sama dengan 5 tahun yang lalu, Pak? Demikian saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Nilai warahmatullahi Bapak wabarakatuh. berapa tahun yang lalu? Nilai sebelumnya? Halo Pak, nilai Bapak berapa? Bapak dari SDN 30 Tapiselo tadi, apa predikat akreditasi sebelumnya, Pak? Kami mendapatkan nilai akreditasi B, Pak. B. Oh, oke. Oke. Kalau Bapak tidak mengajukan, tidak masalah, Pak. Sehingga nanti nilai Bapak diperpanjang dengan nilai B. Kecuali nanti di Ban Pusat itu melihat nilai Bapak, nilai rapor pendidikan Bapak itu terjadi penurunan. Kalau turun berarti sekolah Bapak akan jadikan sasaran itu, Pak. Oh gitu ya, Pak. Ya. Nah. Jadi Oke, Pak. gonta-ganti Terima kepala kasih, sekolah Pak. tidak masalah, Pak. Yang ganti-ganti itu kan nama orangnya, kepala sekolahnya kan tetap. Bagaimana, Pak? Yang berganti-ganti itu kan personelnya ya. Yang kepala sekolahnya kan tetap ada satu kan di situ. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, itu yang penting, Pak. Oke, Pak. Artinya orang sekarang berupaya untuk memperbaiki mutunya. Mungkin kalau Bapak B ada kesempatan untuk perbaiki jadi A, silakan aja Pak Bapak ajukan. Kenapa ingin bertahan di B gitu? Ya, oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke, Oke, Pak. terima kasih Bapak dari SDN 30 Tapiselo. Terima kasih Pak Oka. Kita lanjutkan ke Bapak dari SDN 18 Simalegi. Ingin bertanya Pak atau memberikan tanggapan? Silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Pak. Pertanyaan saya, Pak, sekolah kita sejak 2020 itu sertifikatnya sudah keluar dengan predikat nilai C. Ya. C, Pak. Jadi untuk rapor mutu pendidikan setelah kita lihat itu menurun kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran, kemudian numerasi literasinya menurun. Jadi pertanyaannya hampir sama dengan Badi. Kami tetap mengajukan, Pak. Ya. Nah, mengajukan untuk visitasi karena ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai daerah 3T nih, Pak. Ya. Itu aja, Pak. Ya, baik. Bu Wilda, silakan jawab. Baik Bapak dari SDN 18 Simalegi ya Pak ya. Iya, Bu. Untuk sekolah Bapak itu bukan termasuk ke dalam yang akreditasi ulang yang harus mengajukan surat permohonan. Jadi untuk SD 18 Simalegi itu Bapak sudah masuk ke kuota visitasi di tahun 2025 ini. Jadi Bapak tidak perlu lagi mengupload 3 dokumen yang tadi, tetapi Bapak sudah langsung mulai untuk mengisi DKA dan mengupload 6 dokumen wajib. Baik. Mengapa demikian? Ya, karena sekolah Bapak nanti tidak ada proses seleksi lagi untuk masuk kota atau tidak, tetapi Bapak sudah pasti masuk kota dan sudah pasti akan divisitasi di tahun 2025 ini. Baik, Ya, Bu. Pak, ya? Terima kasih pencerahannya, Bu.
Oke, siapa Pak? Baik, terima kasih Bapak dari SDN 18 Simalegi dan sebelumnya ada Kak Wilda dan Pak Oka yang sudah menjawab pertanyaan dari beliau. Kita lanjutkan Pak Sekretaris dan Kak Wilda, kita lanjutkan kepada Ibu Wirda Yeti, SPD MPDT dari SMK 1 Simpang Alahan Mati ini sepertinya. Oke, silakan Mbak Ibu. Masih mute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oka Waalaikumsalam. atas waktunya, Pak Kevin. Saya di sini ingin menanyakan terkait dengan reakreditasi di SMK Negeri Simpang Alahan Mati, itu akreditasinya C sejak tahun 2017. Kemudian di tahun 2022 perpanjangan otomatis. Nah, mengingat kuota yang disampaikan tadi bahwa ada 44 satuan pendidikan yang akan masuk kuota di tahun 2025 ini. Apakah di sistemnya ada pertimbangan bahwa kami ini kan sejak seharusnya dari tahun 2017 di 2022 sudah bisa mengajukan akreditasi. Namun karena satu dan lain hal dengan kepala sekolah yang lama, saya juga tidak tinjau ke belakang, di akreditasi secara otomatis tetap di C. Nah, harapan kami ada pertimbangannya yang sebenarnya akreditasi itu sudah bisa, kan kita sudah 10 tahun artinya nantinya di akreditasi C-nya. Apakah ada by sistemnya nanti pertimbangan sekolah yang terlebih dahulu sudah lama di akreditasi tertentu itu. Mungkin itu Pak Oka. Terima kasih. Silakan Pak Sekretaris. Ya. Berarti Ibu kan akreditasi ulangnya tuh 2022 ya? Iya Pak. Ah, berarti kan Ibu sudah masuk kriteria yang mengajukan akreditasi ulang. Sudah. Silakan saja Ibu penuhi yang 3 materi tadi itu, mengajukan surat, kemudian mendeskripsikan 3 komponen tadi, ya, kemudian nanti tambahkan dokumen-dokumen pendukung untuk meyakinkan bahwa memang sekolah Bapak Ibu layak untuk divisitasi, gitu Bu. Gitu, ya. Ya. Oke Bu, ya. Terima kasih Pak Oka. Ya. Baik, terima kasih Bu Wirdayati dari SMK Simpang Alahan Mati ya, Pasaman, dan sebelumnya ada Pak Oka yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Wirdayati. Silakan Ibu Tuti. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya Waalaikumsalam. tanyakan Pak terkait dengan ini, saya dari SMA Negeri 1 Lunang Pak. Apakah SMA Negeri 1 Lunang tahun ini memang masuk di dalam daftar kuota yang 44 sekolah tersebut? Yang kedua, kami kemarin sudah melakukan pengajuan, namun nampaknya di dalam rapor mutu itu pengajuannya hanya di tahun 2024. Nah, apakah yang dimasukkan rapor mutu 2023-2024 atau 2004-2025? Dan yang ketiga, saya kebetulan kepala sekolah kami sekarang PLT ya Bapak. Jadi pada saat buka rapor mutu di PMM atau ruang GTK itu tidak muncul gitu Pak. Jadi yang muncul adalah rapor mutu di mana beliau yang sebagai definitif gitu. Dan saya masuk lagi ke apa namanya ruang GTK untuk capsek yang lama juga tidak bisa. Lalu bagaimana solusi terkait ini Pak? Dan yang keempat pertanyaannya, apakah dengan kalau dilihat dari 2023 ke 2024 rapor mutu kami memang ada mengalami kenaikan, namun nampaknya kalau untuk 2025 saya karena belum melihat datanya, jadi kami juga tidak tahu apakah naik atau turun. Dan apakah kami seperti pertanyaan dari Bapak yang sebelumnya, apakah bisa mengajukan untuk di apa namanya tidak melakukan pengajuan, tapi kami sebenarnya sudah mengirim melakukan pengajuan kemarin. Itu bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Yang pertama Bu Tuti, pertanyaan terakhir, Ibu harus mengajukan lagi lewat Sispena ya, karena sekarang by system. Jadi yang kalau sebelumnya kan ada Ibu yang kirim ke WA atau mengantarkan dokumennya itu ke Ban PDM Sumatera Barat. Nah untuk sekarang Ibu perbarui lagi karena kita pendaftarannya itu dan penilaiannya itu by system gitu, lewat Sispena. Tuh. Kemudian SMA 1 Lunang itu kapan terakhir agitasinya Bu?
Terakhirnya 2020 Pak, dan dilihat dari Nah, sertifikatnya memang berakhirnya Desember 2025. oke, berarti Ibu termasuk satuan pendidikan yang akan divisitasi tahun ini, tapi Ibu mengajukan tetap ya. Iya, Ya. kemarin sudah diajukan di Sispena, Pak. Cuman pada saat Nah, tadi ada penyampaian dari Bu Wilda yang menyatakan rapor mutunya adalah 2 tahun. Dan nampaknya kami kemarin melakukannya 1 tahun, itu yang tahun 2024. Jadi kalau seandainya dimasukkan rapor mutu 2025, saya sudah mencoba membuka dari akun kepala sekolah yang PLT, itu tidak bisa, Pak. Jadi yang keluar rapor dari beliau yang sebagai definitif. Nah, kalau kami buka di kepala sekolah yang lama, juga tidak bisa lagi. Jadi, bagaimana kami melihat rapor mutu sekolah ini, Pak? oh berarti rapor pendidikan 2025 tidak bisa diakses gitu ya Bu ya? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi yang ada saja Bu, 2023, 2024 aja dikirim. Karena mungkin di pusat nanti Ban PDM pusat akan menarik data dari Dapodik juga. Nah, oke Bu ya. Jadi Ya. yang kemarin tuh Pak, karena sudah mengajukan, nampaknya rapor mutu yang terakhir di apa yang ya, diinputkan adalah yang 2024. Nah, bagaimana caranya untuk mengajukan yang 2023? Apakah mengulang lagi kami pengajuan Ulang lagi atau Bu, ulang apa? lagi gabungkan rapor pendidikan 2023-2024 itu menjadi satu file, nanti masukkan di dalam dokumen pendukung Bu. Baik, kasih Pak Oka. Oke, ya, ya Bu. Baik, Ada pertanyaan di chat, Vin? oke. Pertanyaan di chat sudah dijawab sepertinya oleh Bu Wilda di chat, Pak Sekretaris. Sudah ya. Sudah. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin dikonfirmasi? Silakan. Ada Pak Oka? Ya, silakan Ibu Elwinetti. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Oka. Iya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini mengulang saja kembali, walaupun telah dijawab oleh Wilda tadi. Ini SMK Pariwisata Aisyah Sumbar. Itu kan Ya, sudah ya. diterima perpanjangannya tahun 2024. Ya. Perpanjangan otomatis. Kemarin itu kami dapat angin segar karena dapat bos kinerja, mungkin bisa dapat diakreditasi tahun 2025. Nah, setelah penjelasan Pak Oka dan Ibu Wilda tadi, kayaknya itu sudah tertutup. Nggak mungkin lagi kita ikut mengajukan di tanggal 12 September itu. Kira-kira apa saran Pak Oka? Ya Terima kasih. kalau untuk bos kinerja kita tidak ada pertimbangannya Ibu ya. Itu Ya, yang pertama. Yang kedua, mungkin kita tunggu tahun 2026 Bu untuk mengajukan akreditasi ulang kembali. boleh kita mengajukan 2026. Insya Allah bisa ya Bu. Ya, makasih Pak Oka. Ya, oke. Ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Elwinetti atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Oka yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Elwinetti. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini? Oke, baik sebelum acara kita tutup, marilah kita bersama-sama mendengarkan closing statement sekaligus menutup kegiatan sosialisasi secara resmi oleh Ketua Ban PDM Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekretaris Ban PDM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andas Andri Devrio KMPD. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Kevin, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Akreditasi merupakan suatu hal dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja satuan pendidikan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu merasakan bahwa kinerja satuan pendidikan Bapak Ibu melakukan mengalami kenaikan dan sebagainya, silakan nanti diusulkan untuk akreditasi ulang yang tentu nanti dibuktikan dengan tadi evaluasi diri, kemudian mengajukan surat pengajuan ya, tadi yang pertama, kemudian menyampaikan bukti-bukti dukung lainnya. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal bahwa ini kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk masuk kepada 42 satuan pendidikan yang diberikan kesempatan untuk akreditasi ulang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu
Bagi Bapak satuan pendidikan yang mungkin tidak bisa mengajukan, kita bisa mengajukan kembali pada tahun berikutnya. Jadi pada intinya Bapak dan Ibu, kami dari Ban PDM Provinsi Sumatera Barat hanya menyalurkan beberapa hal-hal terkait dengan akreditasi ulang ini dan keputusannya tetap berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di sistem yang Bapak Ibu upload di dalam Sispena satuan pendidikannya masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini kesempatan yang luar biasa sampai tanggal 12 September. Silakan berdiskusi untuk menuliskan kinerja pada 3 komponen tadi, ya, antara lain pendidiknya, kepala satuan pendidikannya, dan iklim belajarnya. Ya. Nah, baik, mungkin itu yang bisa. Jadi sebelum kita tutup ya Kevin, dibacakan pantun dulu. 1, ya. Ya. Sampan sudah, perahu sudah, yang belum bahteranya. Pemaparan sudah, tanya jawab sudah, yang belum upload data di Sispenanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mewakili Ketua Ban PDM Provinsi Sumatera Barat, Pak Prof. Dr. Dadan Suryana MPD, dengan seizin kita bersama, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan sosialisasi kita pada pagi ini dengan resmi ditutup. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kita sampaikan kepada Sekretaris Ban PDM Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Ketua Ban PDM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andas Andri Devrio KMPD, yang telah memberikan closing statement sekaligus menutup kegiatan kita hari ini secara resmi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bagi Bapak dan Ibu yang akan mengajukan akreditasi sekolah dan madrasah pada tahun ini, kita persilakan untuk bisa bergabung ke dalam grup sosialisasi kita yang telah kita kirimkan linknya pada grup chat. Dan mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Pastikan seluruh dokumen dan pengajuan melalui Sispena PDM dapat diselesaikan sampai tenggat waktu sampai tanggal 12 September 2025. Dengan menyelesaikan pengajuan tepat waktu, Bapak dan Ibu tidak hanya mematuhi prosedur, tapi juga berperan aktif memastikan proses reakreditasi berjalan dengan lancar dengan memberikan manfaat yang maksimal bagi sekolah dan madrasah, serta ikut menjamin pendidikan bermutu untuk semua dan lakukan setiap langkah dengan teliti, penuh semangat dan rasa tanggung jawab, karena setiap usaha yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada kualitas pendidikan di masa depan. Demikian rangkaian kegiatan sosialisasi pengajuan reakreditasi sekolah dan madrasah pada hari ini. Saya Muhammad Kefir Rizal sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu atas partisipasi, perhatian, dan antusiasme selama kegiatan. Semoga informasi, arahan, dan pemaparan dari para narasumber dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Bapak dan Ibu. Akhir kata, mari kita akhiri acara ini dengan sebuah pantun, burung merpati tebang tinggi, menyapa pagi sambil bernyanyi. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya lagi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Kevin, Pak Oka, Bu Wilda. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Silakan mengaktifkan kamera supaya kita bisa menampilkan wajah masing-masing dengan penuh kebahagiaan di Jumat berkah ini. Silakan Bapak dan Ibu. Oke. Bang Miko nggak? Oke. Baik, karena ada 3 slide, kita angsur ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Kita tunggu informasi berikutnya di grup sosialisasi reakreditasi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Kevin, izin keluar. Silakan Ibu.